rela bela-belain masak 3 menu hari ini karena saking pinginnya makan sambal ubi goreng. Tapi sebelum itu Mbak Nur mau masak nasi terlebih dahulu, dan di sini tuh Mbak Nur masak nasinya rada banyakan dari biasanya. Karena sekarang itu udah pakai magicom baru, jadi masih rada sayang-sayangnya terhadap panci barunya, nanti lecet gitu Mak kalau langsung dicuci di sini beras. Gak apa-apa lah masak nasinya rada repot sedikit, disalin-salin karena iya namanya juga barang baru kan, masih sayang ya kan Mak. Kalau kalian punya magicom baru gimana? Sama nggak sih sama dengan Mbak Nur? Ya udahlah, rencananya hari ini tuh Mbak Nur mau masak bacem tahu. Menu kedua bikin acar segan, dan menu ketiga sambal singkong. Kalian sudah tahu kan kalau anak-anak Mbak Nur itu suka banget makan tahu. Jadi di sini tuh Mbak Nur mau kupasin bawangnya sambil duduk-dudukan aja karena sedari tadi tuh udah capek ke berdiri terus. Petilin tangkai cabai merah, cabai rawit buat bikin sambal singkongnya nanti. Kalian tahu nggak sih video ketika Mbak Nur naruh daun salam digantung seperti ini tuh kemarin ternyata FYP dan rame banget. Jadi begitulah cara Mbak Nur nyimpan daun salam agar awet dan tahan lama. Kemarin ada juga sih yang nyaranin kalau nyimpan daun salam itu dimasukkan ke dalam freezer, tapi selama ini Mbak Nur belum pernah coba. Menu pertama yang mau Mbak Nur bikin yaitu bacem tahu. Karena masak bacem ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, itulah sebabnya bacem ini Mbak Nur bikin di awal. Agar nanti ketika anak-anak minta makan bacemnya sudah matang. Seperti biasa bumbu bacemnya cuma pakai bawang merah, bawang putih, jahe, daun salam, dan juga tambahkan sedikit serai. Karena di sini yang makan anak-anak, jadi tidak Mbak Nur tambahkan cabai. Kalau kalian mau tambahkan cabai boleh, tapi saran Mbak Nur pakai cabai bulat aja ya. Setelah semua bumbu ditumis hingga matang dan tahunya juga sudah dimasukkan, tambahkan air, garam penyedap rasa, dan juga kecap. Untuk penyedap rasanya Mbak Nur pakai merek yang ini karena rasanya itu lebih gula pasir. Mbak Nur juga irisi gula aren buat tambahan sayur bacemnya nanti. Karena kalau masak bacem tidak pakai gula merah rasanya itu kurang enak. Masukkan irisan gula merah tadi sambil diaduk-aduk, kemudian baru ditutup dan diamkan hingga beberapa menit. Sembari nunggu bacemnya matang, di sini Mbak Nur mau nyiapin menu yang kedua, di mana Mbak Nur mau bikin acar segar. Untuk bahasa Indonesianya Mbak Nur tidak tahu ini namanya makanan apa, tapi kalau di tempat Mbak Nur biasanya orang nyebut ini acar timun atau acar segar. Karena bahan dasar makanan ini berasal dari buah timun yang diiris kecil-kecil. Untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, garam, gula, cabai merah, dan juga cabai rawit. Kalau bikin acar segan harus digiling manual, tidak boleh menggunakan blender. Kalau menggunakan blender rasanya itu kurang enak. Tadi Mbak Nur tambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar lebih segar, kemudian tambahkan irisan bawang merah secukupnya sambil diaduk-aduk hingga semua bumbu tercampur dengan merata. So, inilah dia penampakan acar segan Mbak Nur, sudah bisa dimakan dan siap saji. Mbak Nur doyan banget makan acar segan seperti itu. Kalau di tempat hajatan atau nikahan biasanya acar segan itu disajikan di tempat prasmanan. Gak tahu kenapa dikasih nama acar segan, mungkin karena bumbunya yang terlalu simpel kali ya. Ketika lagi kupas-kupas ubi buat digoreng nanti, tiba-tiba Pak suami nyuapin ngajak makan. Jarang-jarang banget makan disuapin sama Pak suami karena walaupun Pak suami di rumah tapi beliau itu sangat sibuk sekali. Sembari ngupasin ubi sesekali ngeliatin sayur bacem yang ditumis tadi, yang dimasak tadi. Kalau airnya sudah sat atau garing seperti ini, itu pertanda bacemnya sudah mateng, dan langsung aja matikan api kompor. Kemudian lanjut lagi irisin ubi buat digoreng. Karena nanti ukuran ubinya yang terlalu besar, jadi di sini tuh rada sulitan buat ngirisin ubinya. Berhubung ngiris ubinya masih manual dan juga keras ketika diirisi, jadi Mbak Nur ngiris ubinya ala kadarnya saja sehingga masih rada tebalan. Goreng ubinya secara bertahap. Kalau nggak salah di sini sampai 3 atau 4 kali goreng karena sayang aja kalau minyaknya dipakai banyak-banyak. Singkat cerita, goreng ubinya sudah selesai dan ini tuh lanjut ke tahap proses bikin sambelnya. Sebelum dimasukkan cabenya, terlebih dahulu tadi Mbak Nur tumis bawang merah dan juga bawang putih agar rasa cabenya ini lebih wangi. Setelah matang baru dimasukkan ubi gorengnya tadi.